Beberapa versi cerita mengatakan bahwa tuyul tersebut bisa berpindah dari gerbong ke gerbong kereta lainnya. Penampakan ini dikatakan telah disaksikan oleh beberapa orang di area stasiun. Salah satu cerita yang paling umum adalah penampakan hantu berbaju putih berambut panjang yang biasa dikenal dengan kuntilanak. Beberapa versi cerita mengisahkan penampakan hantu pocong ini merupakan penumpang yang dulunya meninggal karena tragedi kecelakaan kereta. Halo teman-teman, selamat datang di Pakai TV Story dan selamat datang di Pengantar Tidur. Beberapa tahun kebelakang ini, teknologi sudah maju dengan sangat pesat. Bahkan seiring berjalannya waktu, teknologi berkembang semakin cepat. Dan salah satu teknologi yang banyak dibicarakan saat ini adalah teknologi AI, yaitu adalah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Dan beberapa waktu lalu, salah satu bentuk AI yang sangat viral dibicarakan di media sosial adalah ChatGPT. ChatGPT adalah sebuah AI yang berbentuk percakapan, di mana sang penanya dapat menemukan jawaban lebih detail, bahkan lebih detail daripada Google. Dan beberapa waktu lalu, gua mencoba menggunakan ChatGPT untuk bertanya terkait 5 stasiun paling angker di Indonesia. Awalnya sih cuma iseng aja, tapi ternyata jawabannya cukup menarik untuk kita bahas di video ini. Dan berikut 5 stasiun paling angker di Indonesia versi ChatGPT. Sebelumnya gue mau disclaimer dulu, gue tidak meng-cross-check tentang kebenaran informasi ini. Jadi bagi kalian yang menemukan kesalahan, silahkan komen di bawah. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Stasiun Lawang yang terletak di Malang, Jawa Timur sering dikaitkan dengan kisah-kisah angker. Dan berikut adalah salah satu cerita yang sering disebutkan sebagai keangkeran Stasiun Lawang. Cerita tersebut adalah cerita tentang tuyul kereta api. Ini merupakan cerita angker yang sangat populer di Stasiun Lawang, tentang kehadiran tuyul kereta api. Konon katanya beberapa penumpang yang pernah melewati Stasiun Lawang mengaku telah melihat atau merasakan kehadiran tuyul tersebut di Stasiun Lawang. Beberapa versi cerita mengatakan bahwa tuyul tersebut bisa berpindah dari gerbong ke gerbong kereta lainnya untuk berburu uang. Mereka dikatakan mengincar penumpang yang sedang lengah atau tertidur di dalam kereta. Legenda tentang tuyul kereta api di Stasiun Lawang telah menjadi legenda dan melekat dalam kepercayaan masyarakat setempat. Dan beberapa orang percaya mereka harus berhati-hati untuk menjaga barang bawaan mereka ketika melewati area stasiun tersebut. Tapi kalau menurut gua, berhati-hati membawa barang bawaan adalah kewajiban setiap penumpang saat berada di dalam kereta, dimanapun lokasinya. Stasiun Ambarawa yang terletak di Jawa Tengah juga lekat dengan cerita-cerita mistis. Stasiun Ambarawa memiliki cerita mistis yang terkait dengan legenda Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul dipercaya sebagai penguasa pantai selatan. Dalam cerita yang sering tersebar di masyarakat setempat, dikatakan bahwa Nyi Roro Kidul juga sering muncul di sekitaran Stasiun Ambarawa, terutama di malam hari. Penampakan ini dikatakan telah disaksikan oleh beberapa orang di area stasiun. Beberapa versi cerita mengisahkan bahwa Nyi Roro Kidul muncul untuk menarik dan mengundang orang ke dalam laut, terutama jika seseorang berpakaian berwarna hijau.
karena warna hijau dianggap sebagai warna kesukaan Ratu Pantai Selatan. Dan cerita legenda ini membuat beberapa orang berhati-hati dan menghindari menggunakan pakaian hijau ketika berada di sekitar stasiun Ambarawa. Stasiun Banyuwangi Baru terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Stasiun ini juga memiliki cerita-cerita angker yang melekat di kalangan masyarakat setempat. Salah satu yang sering dikaitkan dengan stasiun ini adalah penampakan hantu pocong. Konon katanya beberapa orang telah melaporkan pengalaman mereka bahwa mereka melihat penampakan hantu pocong di sekitar area stasiun Banyuwangi Baru, terutama terjadi di malam hari. Beberapa versi cerita mengisahkan penampakan hantu pocong ini merupakan penumpang yang dulunya meninggal karena tragedi kecelakaan kereta. Hantu kain kafan ini dikisahkan berkeliling di sekitar stasiun atau melayang-layang di rel kereta. Stasiun Manggarai yang terletak di Jakarta juga sudah sangat lekat dengan cerita-cerita mistis dan keangkerannya. Banyak sekali cerita-cerita mistis yang dikaitkan dengan stasiun ini. Salah satunya adalah hantu kereta Manggarai. Stasiun Manggarai telah menjadi sorotan karena adanya cerita tentang penampakan hantu dan suara-suara misterius di malam hari. Beberapa orang mengaku telah mendengar suara misterius tersebut atau melihat penampakan ketika berada di area stasiun Manggarai, terutama di waktu sepi dan gelap. Salah satu cerita yang paling umum adalah penampakan hantu berbaju putih berambut panjang yang biasa dikenal dengan kuntilanak. Konon katanya penampakan tersebut sering terlihat di area stasiun Manggarai. Selain itu, ada juga cerita tentang suara-suara misterius, suara tangisan, bahkan suara langkah kaki yang tidak jelas dari mana sumbernya. Dan banyak yang menilai bahwa cerita legenda tentang keangkeran stasiun Manggarai ini telah melekat dan dipercayai oleh masyarakat sekitar. Stasiun Pasar Senen yang terletak di Jakarta juga memiliki reputasi sebagai salah satu stasiun yang sangat angker. Berbagai sumber mengatakan bahwa penampakan sering muncul di stasiun Pasar Senen. Beberapa penampakan hantu yang sering disebut adalah penampakan hantu kuntilanak atau hantu pocong. Dan selain penampakan, beberapa orang melaporkan bahwa mereka telah mendengar suara-suara misterius, seperti suara tangisan atau langkah kaki yang tidak jelas dari mana sumbernya. Dan banyak yang percaya penampakan-penampakan tersebut muncul di malam hari, ketika suasana stasiun sudah sepi, dan di area-area tertentu yang dianggap angker. Oke teman-teman, itu tadi 5 stasiun terangker di Indonesia versi ChatGPT. Menurut kalian bagaimana? Apakah cerita tersebut benar atau ada yang keliru? Silahkan komen di bawah. Gue sendiri tidak meng-cross-check terkait kebenaran cerita-cerita yang tadi gue sebutkan. Oleh karena itu, gue sangat terbuka untuk kita berdiskusi di kolom komentar. Bagi kalian yang memiliki ide menarik tentang cerita apa yang akan kita bahas selanjutnya, silahkan komen di bawah. Jangan lupa di like serta share video ini ke teman-teman kalian, serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru yang akan gue upload di channel ini. Akhir kata dari gue, sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat tidur.